Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Jadi, saya Intanisa Purnamasari dari Bahasa dan Sastra Indonesia 2019. Di sini saya akan menerangkan tentang materi fonetik, yakni cara pembentukan bunyi vokal dan juga konsonan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara pembentukan vokal. Jadi, cara pembentukan vokal adalah sebagai berikut. Vokal adalah bunyi bahasa yang arus bahasanya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi. Hambatan untuk bunyi vokal hanya pada pita suara saja. Pembentukan vokal ada 3 cara, yakni yang pertama adalah pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir, yakni ada vokal bulat yang diucapkan dengan bibir bulat, yakni seperti huruf A, U, dan juga O. Kemudian vokal tak bulat yang kita ucapkan dengan bentuk bibir yang tidak bulat, seperti huruf I dan E. Kemudian ada pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Ada 3 cara, yakni vokal tinggi, dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas, seperti contohnya huruf I dan juga U. Kemudian yang kedua ada vokal madya atau tengah, dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas, seperti contohnya E dan juga O. Dan yang terakhir ada vokal rendah, dibentuk apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya, seperti huruf A. Pembentukan vokal berdasarkan maju mundurnya lidah. Yang pertama ada vokal depan, dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan, yakni huruf I dan juga E. Kemudian vokal tengah dihasilkan oleh gerakan naik turunnya lidah bagian tengah, yakni huruf A. Dan yang terakhir ada vokal belakang, dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang, seperti huruf U dan juga O. Kemudian kita akan beranjak pada cara pembentukan konsonan. Cara pembentukan konsonan didasarkan pada 4 hal berikut, yakni daerah artikulasi, cara artikulasi, keadaan pita suara, dan juga jalan keluarnya udara. Pembentukan konsonan berdasarkan daerah artikulasi. Yang pertama, ada konsonan bilabial. Konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan dua bibir yang sama-sama bertindak sebagai artikulator dan titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan adalah huruf P, B, M, dan juga W. Kemudian ada konsonan labiodental. Konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator. Bunyi yang dihasilkan adalah F dan V. Kemudian ada konsonan apigodental. Konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi sebagai titik artikulasi. Huruf yang dihasilkan adalah T, D, dan juga N. Yang keempat, ada konsonan apikoalveolar. Konsonan yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkung kaki gigi sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan adalah S, Z, R, dan juga L. Selanjutnya adalah konsonan palatal atau laminopalatal. Konsonan yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan adalah C, J, dan juga Y. Kemudian ada konsonan velar atau dorsovelar. Konsonan yang dihasilkan oleh belakang lidah sebagai artikulator dan langit-langit lembut sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan adalah K, G, dan juga X. Kemudian ada konsonan glotal. Konsonan yang dihasilkan dengan posisi pita suara sama sekali merapat sehingga menutup glotis. Yang selanjutnya adalah konsonan laringal. Konsonan yang dihasilkan dengan pita suara yang terbuka lebar sehingga udara yang keluar digesekkan melalui glotis.
Bunyi yang dihasilkan ialah H. Selanjutnya, kita beranjak pada pembentukan konsonan berdasarkan cara artikulasi. Yang pertama, ada konsonan hambat atau stop. Konsonan yang dihasilkan dengan cara menghalangi sama sekali udara pada daerah artikulasi. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, X, B, J, dan G. Kemudian ada konsonan geser atau frikatif. Konsonan yang dihasilkan dengan cara menggeserkan udara yang keluar dari paru-paru. Kemudian konsonan yang dihasilkan adalah F, V, X, H, S, Z, dan juga X. Kemudian ada konsonan likuida atau lateral. Konsonan ini dihasilkan dengan menaikkan lidah ke langit-langit sehingga udara terpaksa diaduk dan dikeluarkan melalui sisi lidah. Konsonan yang dihasilkan adalah L. Kemudian ada konsonan getar atau trill. Konsonan yang dihasilkan dengan mendekatkan dan menjauhkan lidah ke alveolum dengan cepat dan berulang-ulang sehingga udara bergetar. Konsonan yang dihasilkan adalah R. Kemudian ada semivokal. Konsonan yang pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni. Misalnya semivokal adalah W dan juga Y. Pembentukan konsonan berdasarkan posisi pita suara. Konsonan bersuara, konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga mulut menggetarkan pita suara. Konsonan yang dihasilkan adalah M, B, V, N, D, R, J, dan juga G. Kemudian ada konsonan yang tidak bersuara. Konsonan yang terjadi jika udara yang keluar dari rongga ujaran tidak menggetarkan pita suara. Konsonan yang dihasilkan ialah P, T, C, K. Yang terakhir, ada pembentukan konsonan berdasarkan jalan keluarnya udara. Yang pertama ada konsonan oral, terjadi jika udara keluar melalui rongga mulut. Konsonan yang dihasilkan adalah P, T, C, K, B, D, J, dan juga G. Yang terakhir ada konsonan nasal, terjadi jika udara keluar melalui rongga hidung. Konsonan yang dihasilkan adalah M dan juga N. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi dapat kalian unduh dalam deskripsi video di YouTube ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.